warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati apapun yang Allah tetapkan untuk kita, karena Allah Maha Adil, tidak pernah zalim. Kalau kita menderita pasti bukan karena ketentuan Allah, kita menderita karena kita tidak menerima ketentuan Allah, tidak bersyukur, tidak sabar, tidak ikhtiar. Itulah penderitaan. Kita akan membahas kenapa orang sering stres. Maksudnya orang itu kita, tapi supaya tidak merasa sebagai terdakwa, jadi diganti saja judulnya, mengapa kita sering stres. Sambil nunggu siaran di radio. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ini biasa segini atau segini ya? Ada lagi jadwal. Ada yang berkurang sedikit? Berangkat haji sudah berangkat ya. Alhamdulillah. Berapa ratus yang berangkat? 3, ngepet sekali. Kalau sudah siap, Bapak, bagi yang mau menyimak acara ini setiap pagi kajian tauhid di Android ada ya. Di sana MKFM, tinggal di download saja. Sekarang teknologi sudah mudah dan ini dipancarkan di seluruh dunia, insyaallah. Baik para pendengar, kita lanjutkan. Terima kasih radio sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siaran ini dipancarkan dari Masjid Al-Hakim. Sudah berapa tahun kita siaran di sini, Pak? Tahun. Dulu kelihatan wajah bapak-bapak masih remaja. Alhamdulillah, ini adalah salah satu masjid yang setiap subuh penuh begini ya. Alhamdulillah. Amin. Dan kalau sudah pengajian biasanya disubuhi. Ini salah satu tradisi yang bisa dijadikan, ya bisa ditiru oleh masjid-masjid lain. Dan seperti pada umumnya jamaah, wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Ibu bapak yang baik, mengapa orang stres? Dengan masalah yang sama, orang berbeda-beda sikapnya. Ada yang biasa-biasa, ada yang bahagia, ada yang panik, galau, bahkan ada yang mengambil jalan pintas. Mengapa orang stres? Rumus stres itu sederhana. Banyak mikir, kurang zikir. Apa Dirin? Banyak mikir, kurang zikir. Nah itu aja lah. Makin kebanyakan mikir dan kurang zikirnya, selamat menikmati. Stres. Apa sebabnya? Sebab sudah salah dalam menyikapi masalah. Masalah itu tidak harus banyak dipikir, hanya mikir itu salah. Harusnya mikir jadi zikir. Sudah mikir jadi zikir,
nanti Allah membimbing lagi pikiran kita. Jadi mikirnya akan terbimbing. Seperti begini, kita tidak tahu jalan, terus aja mikirin jalan. Sudah tidak tahu jalan, mikirin jalan, stres tidak? Stres. Bagaimana kalau kita tidak tahu jalan, langsung nanya kepada yang tahu jalan, Pak, saya tidak tahu jalan di sini, saya mau ke sana. Bapak tahu? Oh iya, saya memang biasa memberitahu dan mengantar sampai ke tujuan. Kira-kira stres tidak? Jadi ingat masalah, segera bertanya, kontak kepada yang tahu solusi, dan janji akan menyelesaikannya. Itulah yang membuat kita enak. Jadi mikir, jadi zikir. Udah zikir, fadkuruni adkurkum. Halo? Kan ini sudah sering kita lakukan, ya. Malu bertanya, saat di jalan, itu rumusnya. Jadi kita tuh kepintaran, sering memikirkan masalah, persis seperti orang yang tersesat, dipikirin terus, dicari sendiri, siang malam dipikirkan, padahal sudah ada pos di sana. Siapa yang tidak tahu silakan bertanya. Tugas kami adalah mendengarkan dengan baik dan membimbing sampai ke tujuan, tapi kita nggak mau. Jadi maaf, saya tidak tega untuk menyebutkannya. Ya sejenis blow on lah. Ya. Ini serius hadirin. Ini bukan perkara sederhana, karena kita pasti banyak masalah dan kita tidak disuruh menyelesaikan masalah sendirian. Nggak ada perintahnya tuh yang saya tahu dari Al-Quran. Barang siapa yang ada masalah kerjain sendiri. Enggak tuh Pak. Tapi ada juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Artinya kalau ada masalah, cepat aja kontak kepada yang menggenggam langit bumi, nanti diberi jalan keluar. Jadi masalah itu bukan untuk diselesaikan sendiri. Masalah itu adalah salah satu sarana kita untuk bisa dekat dengan Allah. Nanti Allah yang membimbing kita, karena dialah yang tahu permasalahan kita yang sebenarnya. Baik, saya coba urutkan. Ini sudah pernah dulu ya diceramahkan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Wah, kurang mantap nih jawabannya. Kalau mantap kayak gini nih, apakah Bapak mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Ya. Nah itu mantap. Ya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang mendesain kita siapa? Allah. Yang tahu seluk-beluk tentang diri kita siapa? Allah. Siapa yang tahu persoalan kita? Allah. Tahu mana antara diri kita dengan Allah tentang persoalan dan keperluan kita? Allah. Ya tahu yang menciptakan dong. Siapa yang menciptakan rezeki kita? Allah. Siapa yang tahu rezeki kita di mana? Allah. Mana yang siapa yang bisa memudahkan kita ketemu Allah dengan rezeki yang halal barokah? Allah. Siapa yang pelit? Kita. Kira aja nyebut Allah, kurang mikir nyebutnya ya. Nih ngurus anak sekarang, ya. Pusingkah ngurus anak? Iya. Ya, Bapak menjiwai ya. Pusingkah ngurus anak? Pusing pasti. Dan kita blow on Pak. Siapa yang menciptakan anak kita? Allah.
Siapa yang mengurusnya siang dan malam? Allah. Siapa yang membulak-balik hati anak? Allah. Oh, ini kan enak Pak, kalau udah begini udah prosedurnya enak. Ibu, mana ibu jauh di belakang? Bu, jujur ya, agak pusingkah dengan kelakuan suami ibu? Pusing. Ya, jiwanya terlalu dalam. Sekarang saya balik, Bapak, apakah Bapak pening ngurus istri Pak? Ya. Satu yang ibu enggak, itu juga baru bangun dari tidur ya. Istri ciptaan siapa Pak? Allah. Yang membulak-balik hati istri siapa? Allah. Sebetulnya istri itu milik siapa? Allah. Nah, siapa yang nakdirkan jadi jodoh Bapak? Allah. Tuh, udah kebanyakan mikirin istri, kurang ingat ke Allah, pemiliknya selamat stres. Jelas ini hadirin? Ini kan sederhana nih ceramah tuh, logikanya juga sangat sederhana. Nggak tahu jalan, nanya, kan cuman begitu. Lalu minta tolong kepada yang sudah tahu jalan dan sudah janji mau nunjukin. Kan masalahnya tuh kita mau kontak enggak nih? Inilah yang disebut ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bapak Ibu yang baik, jadi masalah terbesar kita itu adalah kurangnya nyambung ke Allah. Jadi kalau ada masalah tuh dipikirin terus siang malam sampai ngebul kepalanya, sampai stres. Salah sendiri, nggak ada yang nyuruh kayak gitu. Harusnya ada masalah, langsung kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman itu tuh kalau ada musibah tuh kembalikan ke Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali. Kemampuan itu satu dalam bentuk kembali ke Allah itu ridho. Yang bikin kita stres pasti nggak ridho kepada takdir. Padahal apapun yang sudah terjadi itulah takdir. Ingat teori genteng jatuh kena jidat, jep. Lalu kita mengatakan saya tidak terima. Nah, ini stres. Bagaimana tidak terima, sedang tanda terimanya sudah jelas. Benyut, merah, setiap orang saya tidak terima. Katakan gimana Pak nggak terima? Itu tanda terimanya jelas. Kita ini bikin salah tuh nggak nerima episode. Terima kalau udah terjadi itu ya. Ya, ini episode yang harus saya jalani. Ini ada yang pagi-pagi pas bangun asam urat kumat. Aduh, susah jalan. Terima saya ya Allah. Kaki susah jalan. Nah, udah. Ada yang pas bangun batuk-batuk. Terima episode batuk pagi ini. Ini ciri-ciri ada rezeki dokter di dompet saya. Ada rezeki apotek, putus nih sambungan. Terima ya. Yang nggak diterima juga nggak nyambung ya. Dan dunia baik-baik saja walaupun ini putus. Wah, kenapa gini tenang? Nyambung lagi biasa. Tuh kan. Hanya episode, jangan suka emosi. Kenapa putus? Halo? Ya, nggak ada masalah ya. Lanjutkan ya. Para pendengar barusan putus ya, gitulah. Terima ya, nasi jadi bubur.
terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadikan bubur ayam spesial itu. Yang kedua harus husnuzon, terima dulu episode yang ada, zikir yang kedua, baik sangka, ini pasti baik nih. Allah tuh enggak pernah berbuat zalim. Yang ada itu zolam tuh nafsi, yang ada itu kita menzolimi. Tapi saya ketipu, pasti baik. Enggak ada cerita Allah berbuat jelek kepada orang yang beriman. Tapi anak saya sakit, ini pasti ada kebaikan. Wah, tapi mobil hilang, pasti ada hikmah di sini. Enggak ada cerita Allah berbuat jelek. Selama ini aja kita ngaco diurus ya. Halo. Kalau Allah jengkel melihat kita gini, udah musnah. Tinggal dikasih gempa aja di Al-Hakim ini ya, 10 skala Richter ya. Udah gempeng kita. Pasti baik. Husnuzon. Allah sudah janji, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita berbaik sangka ke Allah, ini pasti ada kebaikan. Karena Allah tuh maha suci dari perbuatan zalim. Tolong dijawab, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita sehari saja? Ya. Kurang mantap jawabannya ya, jadi keluarin neraka yang tadi. Apakah Allah pernah berbuat jelek ke kita pas sehari saja kita begitu dididik? Sejam pernah? Semenit? Sekejap saja Allah berbuat jelek? Oh, model-model kita kayak gini mah 100% kurang, 1.000.000% hanya dalam kebaikan Allah, Pak. Nih, sholat subuh barusan, kalau Allah mau hitung-hitungan, Pak, yang nggak khusyuk misalkan otaknya dikosletkan, ini hilang ingatan, ini besar kemungkinan pulang dari sini ya. Kita kan keren mah keren ini teh Pak, di luar mobil baju bagus ya, nah, tapi dah sholat Pak belum tentu khusyuk, termasuk saya Pak ya. Saya juga rada hebat dikit barusan inget bahan ceramah ya. Jadi ceramah ini rada keluarnya dari subuh barusan tuh Pak. Hadirin, yang ketiga, kalau mau zikir satu apa? Ridho. Ini mah perbuatan Allah, udah takdir, nggak ada yang bisa menghentikan ini, udah kejadian. Yang kedua, husnuzon, pasti baik perbuatan Allah. Allah mah nggak pernah berbuat jelek kepada orang yang beriman. Dan Allah maha adil, maha suci Allah dari perbuatan zalim. Belajar dari Nabi Yunus ketika di gelapnya malam, masuk ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan, tetap saja la ilaha illa anta subhanaka subhanaka, sebelum ini kuntu minaz zalimin, subhanaka, maha suci engkau. Bayangkan udah ditipak begitu bertubi-tubi, tetap saja berbaik sangka. Perbuatan Allah mah pasti sempurna, nggak ada yang kurang, nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Yang jelek ini kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. 3, kalau mau zikir syukur. Dan pasti yang menimpa itu lebih kecil dibanding samudra nikmat yang ada. Coba yang pusing-pusing banyak, saya tuh sakit sekali, hati saya ditipu oleh kawan saya. Dari 500 kawan yang nipu cuma 2. Ini jerawat di hidung. Untung jerawatnya kecil Pak, banding dengan hidung aja gedean hidung ya.
Nggak ada jerawat yang lebih gede daripada kepala. Mata sehat, semua sehat. Ada kemarin, tanpa saya bermaksud meremehkan kepedihan, yang rahimnya diambil, tapi kan yang tersisa lebih banyak. Jantung, paru-paru, tulang belakang, ya 3, telinga, kepala, otak, itu nggak diambil. Nah, kita kadang fokus kepada yang enggak ada. Halo? Benar kan? Kayak mobil mundur kena pagar, dekok tuh. Harusnya bersyukur. Yang dekok cuma bempernya ya. Lihat sekujur mobil dalamnya mesin utuh. Tapi kita mah lebih sibuk senang menderita. Ya, lihat di dekok. Harus ada gini dekoknya. Padahal mobil segede gitu utuh, mobil yang lain utuh, rumah utuh, anak utuh. Kenapa waktu kita habis oleh dekok segede gini, yang memang itu rezeki tukang ketok? Syukur harusnya, Pak. Halo? Setuju tidak nih? Kenapa anggukannya kurang dalam? Tenanglah, Pak. Semuanya bisyai sedikit dibanding dengan karunia. Yang keempat, ini zikir ya, ini zikir. Jadi zikir itu mengingat, yang ketiga mengingat karunia Allah yang besar. Termasuk kalau dihina, syukur atau sabar? Syukur. Dihina tuh syukur. Penghinaannya nggak cocok dengan kehinaan kita yang asli. Terlalu remeh-remeh, suremeh. Itu si bapak itu si banyak omong, aduh sederhana sekali ya. Aslinya kan banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak lain. Wah, repot lah, komplikasi. Tapi yang menghina mah dasar kurang pengetahuan ya. Tapi kita dasar nggak jujur ya, sakit hati. Sakit hati itu kan bukan karena penghinaan, sakit hati itu karena ketamakan akan penghormatan orang. Sakit hati itu karena ketidakjujuran terhadap diri kita sendiri. Sakit hati itu karena lebih sibuk dengan merasa mulia, ujub dibanding dengan apa yang Allah tahu tentang dirinya. Kalau kita berani mengakui apa yang Allah tahu tentang diri kita, Pak, udah lewat itu penghinaan sekasar apapun, ya, gak ada apa-apanya. Benar? Benar? Baik, yang keberapa sekarang? 5. Yang ke? 1 apa zikir itu diantaranya? Ridho. 2 berbaik sangka. 3 syukur. Ini zikir semua nih terhadap 4 sabar. Sing sabar ini udah diukur nih kita ini. Nggak mungkin Allah iseng. Ini katanya nyebut iseng nih nggak bagus sama sekali, nggak apa-apa ya. Udah diukur dong. Nggak mungkin guru di sekolah ngasih ujian yang seenaknya guru. Pasti ngukur muridnya, ya kan? Ini kelas 4 SD. Pelajaran yang diajarkan ini ya ulangannya nggak jauh lah dari apa yang. Nggak mungkin pelajar SD dikasih pelajaran mata kuliah kedokteran spesialis bedah saraf. Pasti yang bermasalah yang bikin soal ya. Kata murid ini memang gurunya ini memang ada masalahnya, harus dibedah. Mungkinkah Allah ngasih ujian ke kita, Pak, yang enggak sesuai dengan kemampuan kita? Jawab. Ya. Kenapa tidak? Karena Allah itu maha adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim, dan itu tidak ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat tayangan
domba itu kok yang gede banget diadu dengan domba lain. Itu kecepatan tumbukannya tuh Pak, kalau domba diadu dengan kepala kita udah nggak usah banyak bicara ya, udah pasti remuk. Ternyata domba itu punya struktur tulang di sininya nih 4 kali lebih tebal dari kita dan punya daya redam. Jadi ketika tumbukan luar biasa kerasnya itu oleh si tulare, bukan tulare, ini tahu kan? Tanduknya itu dipecah getaran itu sehingga sedemikian rupa jadi di dalam itu otaknya tuh tidak sampai terguncang. Siapa yang ngedesain kayak gini ya? Udah tulangnya segitu keras, Masya Allah. Aduh, makanya kalau nonton TV itu tontonlah yang nggak pada pakai baju ya. Jadi amal soleh tuh dunia binatang. Bagaimana bisa nambah yakin ke Allah? Semuanya sudah diatur sempurna, termasuk ujian yang kita hadapi. Dan kalau tengah malam jangan suka ngotot pengen cepet pagi. Pagi itu ada waktunya. Orang yang gak sabar tuh, aduh, kayak orang puasa tuh ya, yang udah nanyain jam itu udah gak betah tuh puasanya. Berapa menit lagi, berapa jam lagi. Kalau orang tahu hebatnya pahala puasa, udah gak pusing, malah mau buka sedih. Bagi orang yang tidak betah dengan bulan Ramadan, pikirannya Idul Fitri terus. Tapi bagi orang yang senang dengan pahala itu luar biasa di bulan Ramadan, sedih mau hilang Ramadan itu ya. Sama dalam kepahitan itu Allah sudah siapkan banyak hal yang tidak ada dalam kesenangan. Dalam kepahitan itulah Allah menyiapkan penggugur dosa, yang dosa itu enggak gugur kecuali dengan pahit. Kayak kloset kotor, wastafel kotor, digosek gak bisa, disiram gak bisa, pakai sikat gak bisa, pakai cairan kimia ya, itu perih tapi bersih. Nah, musibah tuh kadang seperti cairan kimia nih yang membersihkan kita, yang enggak kekejar itu oleh tahajud kita, oleh zikir kita, tapi kenanya oleh ditipu, disakiti, dihina, difitnah, di PHK. Badan itu karunia yang enggak kekejar oleh amal-amal kita. Makanya kalau lagi pahit kita dinikmati, hadirin, dan nggak dinikmati juga tetap pahit. Halo, jalanin aja, semuanya juga ada waktunya. Kalau lagi gulita malam, jangan mikirin pagi, itu mah udah ada waktunya. Pikirin bagaimana gulita malam ini bisa dipakai tahajud, dipakai zikir, dipakai sholawat, dipakai tobat, dipakai munajat. Wes, ojo mumet mos, yo. Jalani wae. Apa iki? Susah bahasa Jawa teh. Mokonyo, makanya hadirin. Jangan banyak loyo, jangan banyak gaya. Bu, Pak, jalanin aja. Pakai banyak tobat. Sabar itu datang kalau tobat. Baik sangka ke Allah. Jalanin aja lah, pasti ada waktunya kok. Allah juga udah tahu. Anak dimandiin, kalau udah bersih pasti berhenti tuh memandiinnya ya. Mustahil ibu sayang anak dimandiin terus, 2 hari 2 bulan dimandiin, pasti bermasalah nih ibunya.
Udah bersih mah beres. Lihat periksa telinga beres, rambut pasir udah beres, lihat kaki beres. Ya udah sana, sini, adek, sini, kan gitu. Tinggal yang mandinya belum bersih dimandiin, benar Pak? Coba kalau pas dimandiin kita ikut ngebersihin, lebih cepat nggak selesainya? Iya, pas lagi dimandiin oleh Allah dengan kepahitan, bukannya rewel, ikut aja banjirin, cepat bersih dengan air mata tobat, cepat selesainya ya. Yang terakhir yang keberapa? Oh ini nih santri siap guna SSG, sekarang sedang berlatih. Tadi malam latihan jalan dari Geger Kalong menuju ke Pusdikjas, Pusat Pendidikan Jasmani. Jalan aja, udah diukur kok latihan ini. Pagi ini latihan alang lintang berbagai, udah diukur. Jalani saja nyampe kok. Memang ada yang lecet ya, ada yang ngantuk, jalan tikusruk, itu mah resiko. Tapi sampai, saya sudah dapat laporan tengah malam sudah sampai. Dan jalan saja, show must go on. Tidak usah banyak ngarang-ngarang hidup ini ya. Kalau nanti otak kita dibimbing oleh Allah untuk bisa pikir solusi. Yang terakhir, yang namanya zikir itu sempurnakan ikhtiar. Ini juga zikir. Sakit itu karunia Allah, jom pergi ke dokter, ke yang ahlinya, nikmati perkara sembuh, enggak urusan Allah yang punya. Belajar dari dokter, kenapa dokter saya takdirnya sakit radang tenggorokan. Oh Ustadz radang tenggorokan karena banyak dosa. Jangan ngambek, dah iya ya kan. Coba kalau ada dokter kayak gitu pasti nggak dikunjungin lagi. Padahal itu dokter ngomong benar. Pak dokter, kenapa saya pusing? Maaf ya Bu ya, Ibu tuh banyak berumur dosa, pikirannya kurang zikir. Amit dokter. Padahal yang benar itu, ini resepnya Bu, obat ini cuma 1 kali 1 di obat tidur. Tapi sebelum tidur ini nih Bu, 1000 kali 1. Apa nih? Istighfar. Ayo sempurnakan ikhtiar sebagai ibadah kita ya. Ayo punya utang ikhtiar, sakit ikhtiar, ada masalah ikhtiar. Persis seperti kita tersesat tidak tahu jalan, udah minta tolong ya kita ikut dong sama yang nunjukin jalan. Ya nggak paci, Pak saya tidak tahu jalan, tolong Pak saya tidak ngerti. Kata itu ayo ikut saya tunjukin. Iya medit bos ya. Ini nggak zikir kalau kayak gini. Jadi ahli zikir itu adalah ahli ikhtiar. Kita punya utang, kita kekurangan dana, Allah udah tahu ya, laporan dulu sama yang maha tahu. Kenapa Allah udah tahu kalau pakai dilaporin? Bukan laporan yang terpenting, ngaku bahwa kita butuh pertolongan Allah itu yang terpenting. Dan Allah mah udah tahu masalah kita. Lebih banyak masalah yang gak kita laporkan dan diurus oleh Allah tiap hari beres, ya kan? Nih tubuh kita ini masalahnya komplikasi sekali dan beres tanpa kita minta tolong ke Allah diberesin, betul? Pernah minta kedip? Berapa kecepatannya? Gak tahu kan? Coba kalau semua harus minta, pasti pusing. Nih anak alhamdulillah nangis, nggak apa-apa Pak, itu karunia Allah ya kan? Coba tuh kan suaranya cocok dengan bayi itu tidak. Coba kalau nangisnya agak sepuh gitu, kita lihat keluarga ini ya Allah pas kita suara bayi. Jadi zikir betul. Dan pasti diam. Kalau anak nangis pasti diam suatu saat. Itu kan udah ya. Karena kalau kelamaan Allah tahu ini anak capek nangis terus. Jadi ibu tidak usah dicubit, tidak usah diapa-apain ya. Alhamdulillah ini bapaknya baik, dibawa lihat kotak infak, alhamdulillah.
Karena ada tuh yang lagi main badminton, suami istri, anaknya nangis. Memang tiba-tiba cek diam itu anak, kok nggak ada satu. Terima kasih para pendengar yang budiman. Ingat, kalau kita stres, kebanyakan mikir yang tidak jelas dan kurang zikir, salah sendiri, semuanya sudah diukur oleh Allah. Kembalikan ke Allah. Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Dia Maha menyaksikan, Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Kembalikan kepada Allah. Allah senang. Allah senang kalau kita mau mengembalikan kepada Dia, karena memang itulah prosedurnya. Sesat di jalan, malu bertanya, sesat di jalan. Itulah rumusnya. Saya kira ini sudah sangat sederhana perumpamaan ini. Tinggal percaya atau tidak sama yang kita tanya. Itu jadi masalah iman saja ini. Masalah sama, stres atau tidak, ya tergantung tingkat keyakinan ke Allah. Walaupun ceramah tentang Allah banyak, walaupun dalil tentang Allah tahu, tapi kalau Allah tidak ada di hati, stres. Karena pasti yang dipikirin adalah selain Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah jam pagi ini selama di Al-Syarif jam 8 sampai jam 9, dilanjutkan di Masjid Istiqlal jam 10 sampai duhur. Silakan bagi yang punya waktu dan ingin mengkaji ilmu tauhid, mudah-mudahan jadi jalan dari Allah yang Maha menyaksikan. Demikianlah para pendengar yang budiman. Kepada rekan-rekan Korea, Kamsa Hamida, benar gitu ya? Annyeonghaseyo. Itu aja baru dua ya. Terima kasih kemarin atas oleh-olehnya. Bekal rumput laut, ternyata diperiksa itu sudah ada halalnya. Tidak mudah ya untuk makan di Korea. Saya bersyukur tugas di Korea sedang sariawan, jadi nggak banyak makan ya. Silakan dilanjutkan di masjid. Akan lanjutkan tanya jawab di pesantren. Kepada santri siap guna yang berlatih, pribadi tangguh, pantang mengeluh ya. Jalani latihan ini, makin banyak latihan pahit, makin banyak latihan berat, insya Allah makin ringan. Hanya orang-orang yang terlatih menghadapi kepahitan yang akan menikmati kepahitan. Hanya orang-orang yang terlatih menghadapi kesulitan yang akan menikmati kesulitan, dan diberi nikmat sedikit saja, syukurnya akan luar biasa. Beruntunglah adik-adik, ditakdirkan Allah punya kesempatan berlatih seperti ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha menyaksikan menjadikan mukmin yang kuat, yang lebih baik dan lebih dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatahnya 1 jam. Ini sudah 20 tahun siaran seperti ini Pak. Tiap pagi dari saya umur 24 dulu. 20, pokoknya dulu lah ya. 30 dari mana? Berarti sudah lebih ya. Dari mulai ceramah ini tiap pagi. Dulu belum ada gini-ginian. Dulu mau kalau ceramah di luar negeri itu Pak harus nyari telepon umum, ngumpulin koin. Sekarang sudah canggih. Dimanapun diusahakan ya menyampaikan sedikit ilmu pengalaman. Yang dengar lintas agama, tidak hanya orang Islam, orang non-Islam juga banyak dengar. Di Indonesia kurang lebih ada 200-an stasiun radio yang merelay, tapi dengan adanya internet sekarang lebih mudah. Kalau saya ceramah di Bandung live ada kamera, bisa dilihat di CCTV ya. Kalau ini MKFM apa Pak? 102,7, nanti lihat aja, bisa didengar. Kenapa kok di radio nggak di TV? Kalau di radio itu Pak fleksibel, bisa sambil masak,
sambil ngurus anak, bahkan dengar radio sambil nonton TV, ya kebayangkan pusingnya. Dan bisa sambil olahraga Pak, lari. Kalau ceramah di TV pagi-pagi lari-lari pagi bawah TV itu agak bermasalah ya. Sudah bisa. Ada pertanyaan silakan. Cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya boleh minum ya, Pak. Assalamualaikum. Mau tanya penempatan sikap sabar dalam konteks menjalankan ibadah haji, kira-kira bagaimana Kak? Kapan berangkat Pak? Alhamdulillah tahun 2011. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada kejadian yang harusnya menjadi tugas dari pemerintah, atau kita harus diam aja misalnya Kak. Lalu misalnya ada petugas di lapangan yang harusnya membantu lansia, apakah kita harus sabar juga? Sabar itu artinya menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka, itu sabar. Yang jangan tuh amuk-amukan. Jadi beda Pak. Misalkan petugas lalai, ini ada amal bagi kita untuk mengingatkan, melaporkan, tapi kita tetap jadi solusi. Yang jangan tuh marah-marah. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Oh udah, ya alhamdulillah. Yang nggak secepat itu jawaban. Jadi sabar itu bukan diam, proses aktif sabar itu. Tapi di jalan yang Allah sukai. Ada yang diam dan Allah tidak suka. Kayak tadi ditunjukin dia diam aja berarti nggak benar ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, cukup belakang maksudnya. Atau karena ini melebar sehingga lebar ya. Ya Pak, silakan. Kita udah berapa tahun ya gini-ginian tuh? Sudah lama ya. Saya ada kemungkinan akan pindah dari BSD Pak. Jadi almost time to say goodbye to you. No. But you have to know something. You know what? I love you all. Itu anak saya ngajarin Pak. Silakan Pak. Ya, bagaimana kita supaya selalu bereaksi baiknya, berpikiran baiknya. Nah, ada yang mengatakan bahwa kita itu apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, ya, apa teman kita siapa, gimana ini ada solusi. Terima kasih. Oke, tenang. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kita terus baik. Ya, ya yang bilang kan kita bagaimana kita supaya selalu Baik, itulah. bereaksi baik, Oh, iya. berpikiran baik, berkelakuan baik. Ya. Kalau Yang tadi reaksi tadi yang ya itu tadi ke Allah semua ya. Tadi ke Allah. Sedangkan kepada manusia hanya kepada orang yang beriman yang boleh buruk sangka, baik sangka. Kalau kepada orang fasik, kalau kita harus waspada. Misalkan kalau dalam bergaul kayak kita gini hari-hari, kita tetap aja mikirkan yang baik-baik yang bisa kita lakukan. Ya, ngomong berusaha baik, mikir baik, berbuat baik. Misalkan, istri lagi rewel, ya udah kita diam aja, ya. Jadi ladenin juga jadi nggak baik, betul tidak? Kita harus banyak maklum. Maaf ya Bu ya, bukan ibu-ibu yang ini, tapi saya pernah baca di WhatsApp gitu tentang beberapa sikap ibu-ibu yang kita sebagai lelaki itu harus benar-benar ngerti. Misalkan istri, tuh Bu ada tas agak murah, 500 ribuan, enggak, lagi banyak pengeluaran. Nanti lagi aja Pak. Tapi suatu saat si ibu lihat, Papa
ini ada diskon 50% ya, padahal harganya 2 juta, berarti 1 jutaan. Kalau ini boleh sih Pak, nah, gitu. Sudah nggak jelas namanya. Ada yang lewat wanita, Pak, cantik mana dia dengan saya? Ya, dia. Aduh, cantikan ibu dong, bemo. Yang benar, ya cantikan dia, dasar laki kurang ajar. Makanya senyum melah ya. Halo? Pakai baju nih. Gimana pakai baju ini? Kelihatan lebih langsing kan? Iya, ini lebih langsing. Berarti pakai baju yang lain gemuk ya? Ngambek gitu ya. Iya, kalau udah kayak gitu deh. Yang baik-baik aja lah pikiran kita tuh ya. Halo? Ya. Hal jaza gimana tuh? Hal jaza ihsan illal ihsan, surah Ar-Rahman. Dan tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Makanya baik-baik aja. Termasuk orang yang berbuat jelek ke kita, itu kan urusan dia. Berbuat jelek itu urusan kita, perbuatan kita sendiri, ya kan? Gitu. Mas harus banyak belajar ilmu tauhid, karena reaksi baik itu kalau goalnya adalah disukai Allah. Kalau goalnya pengen disukai orang, udah nggak enak di hati. Jadi yang bikin kita nggak nyaman tuh kebanyakan berharap sesuatu dari makhluk, itu pasti nggak enak. Periksa aja, kalau bapak ibu lagi galau, periksa hatinya, pasti ada selain Allah yang mendominasi hati. Suatu saat saya ditegur guru saya ini baik dan diberi kemampuan rada-rada tahu gitu. Waktu itu saya lagi bisnis ayam, Pak. Kata guru saya, ternyata di hati Allah lebih banyak ayamnya daripada Allah gitu. Apa ulama ayam gitu. Itu lagi usaha ayam ini ayam Allah. Sebentar lagi bibit mau naik Allah. Aduh capek. Udah ada yang ngurus, penuhin hati oleh Allah. Benar aja Pak, usahanya lebih lancar. Bukan saya nggak ngurus, tapi Allah mendatangkan ahli ayamnya. Jadi bikin oleh saya juga nggak jelas tuh ayam itu Pak. Halo. Terakhir, Mak, ibu-ibu ada yang nanya Mak? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bagaimana menyikapi masalah pemindahan kuburan Nabi? Bagaimana menyikapi masalah pemindahan kuburan Nabi? Sebaiknya tabayun. Belum tentu informasi ini benar. Jangan sampai kita terpancing oleh sesuatu yang belum tentu benar. Ya, saya pikir orang-orang ulama di sana juga luar biasa kan, pertama ya, karena sejarah. Mungkin itu asal usulnya ada ide dari seseorang yang dibawa. Ini bukan perkara ringan. Saya percaya para ulama di sana, dan saya juga yakin Allah bakal mencatat. Ya, udah berapa kali dibongkar juga. Hadirin, Rasul itu jasadnya utuh loh ya. Para nabi itu utuh, para waliullah juga utuh. Jadi kasih aja kemarin ya, yang digali itu ulama utuh. Ada nih teman bangun masjid Pak, pas digali itu mau dipindahkan utuh, suami istri itu Pak, 3 jenazah yang utuh, suami istri dan satu lagi yang ngebantuinnya. Yang ngebantuinnya ini mantan preman asalnya. Saya lihat fotonya sendiri Pak. Berarti mereka kekasih Allah. Kalau kekasih Allah tuh, kalau Allah cinta kepada hamba, ini hadisnya sahih, Allah beritahu Jibril, "Wahai fulan, aku mencintai fulan." Malaikat Jibril tahu ini. Malaikat Jibril kasih tahu, semua penghuni langit tahu, ini hamba Allah, kekasih Allah. Waliullah itu ada, benar ada Pak. Nanti makhluk bumi semua dia tahu, ini adalah kekasih Allah. Bagusnya Bapak jangan nyakitin kekasih Allah, karena dia nggak akan membalas. Paling memaafkan, yang membalas siapa? Allah. Ya, itu repot Pak, nggak bisa apa-apa.
Mau tahu ciri kekasih Allah? Kalau Bapak ketemu seseorang, lalu ketemu itu membuat Bapak jadi nambah ingat Allah, yakin ke Allah. Nah itu di antara ciri. Karena seorang kekasih Allah tuh hatinya tuh udah Allah, terus pikirannya tuh Allah. Dan memang begitulah harusnya, karena yang tidak ada yang lebih penting. Begitulah. Mungkin tukang sate, Pak, gimana sate? Allah yang ngatur rezeki, Pak. Atau minum atau tapi kita gimana? Lagi dengerin Allah, Pak. Jangan banyak mengeluh. Allah lagi, mana tukang sate? Tapi selama dagang sate itu lebih ingat ke Allahnya daripada ke sate. Nah, itu sudah harus hati-hati dekat dengan yang gitu. Lebih baik diborong aja. Sekarang siapa sih yang lebih penting selain Allah kan? Pemilik langit bumi siapa? Allah. Yang menguasai semua makhluk siapa? Allah. Yang menguasai segala kejadian siapa? Allah. Yang menguasai apa yang terbaik bagi kita siapa? Allah. Kalau orang udah tahu semua milik Allah mah enak, Pak. Tapi sayangnya orang tuh ilmu tentang Allahnya dikit. Jadi tak kenal tak sayang. Kalau udah makin yakin ke Allah tuh Pak, beneran Pak, ilmu lebih enteng. Dan memang begitu harusnya. Tapi kalau nggak kenal ke Allah, jadi yang memenuhi pikiran dan hati yang nggak, paling dunia, mobil, ayam, tadi ayam ya. Kemarin lele malah hadirin lebih jelek lagi. Terus dunia bukan nggak boleh dipikir, tapi mikir ini langsung Allah. Ingat, ini ada yang punya. Begitulah Bapak-bapak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ke Baitullah. Amin. Nah, harus selalu sama-sama berangkatnya, sama-sama di sana aja ya. Ya Pak. Saya insya Allah Desember berangkat. Kalau haji seminggu lagi berangkat. Amin. Nah, bukan masalah ongkos haji itu Pak. Masalah apa coba? Visa. Bukan masalah bukan apa. Alhamdulillah takdir Allah, saya setiap tahun diundang ke sana dan nggak jelas ongkosnya dari mana. Insya Allah atur ya. Yang penting mah nyusahin orang. Caranya bagaimana? Ya minta sama yang punya ya. Kita kadang-kadang lebih mikirin tabungan daripada mikirin Allah. Kenapa Bapak belum ke Mekah? Cicilan juga belum lunas. Saya nggak nanya cicilan ya kan. Tinggal minta. Kalau dia maha dekat, maha mendengar. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak, syukur kalau ini dibawa ke rumah masing-masing ya. Silakan diisi aja. Ini dari pesantren. Nanti kalau udah penuh diisi, terserah mau dikasihin kemana aja. Yang penting mah diisi. Jadi amal soleh. Tapi kalau mau dikembalikan, tinggal dibawa ke sini pengajian yang akan datang. Ini jadi beasiswa di antaranya para penghafal Quran. Ya. Begitu. Kalau yang mau beli rumah saya boleh, ya. Saya ada kemungkinan pindah ke Batam. Karena di sana ada tanah yang sudah 12 tahun belum dibangun. Saya tahu bahwa di akhirat nanti saya bakal ditanya. Jadi kata keluarga yang di sini, Bang, umur kita udah tua, tinggal sisa umur. Jangan merasa nyaman dengan yang sudah ada. Ayo berjuang terus, Bang. Bangun lebih banyak masjid, bangun lebih banyak pesantren. Kita tunggu akhir hayat kita.
dengan banyak masjid yang dibangun. Jadi rumah yang ini akan dilepas. Saya senang kalau ada jamaah sini yang mau beli rumah saya ya. Halo? Silakan berapa? Berapa? Ya, jadi akhirnya ya. Bukan meriah apa enggak tahu lah kayaknya juga. Begitulah, terima kasih hadirin. Tapi baru pertengahan pas naik kelas. Mudah-mudahan nanti kan seminggu di Batam, seminggu di Jawa, gitu. Tetap bisa silaturahim di sini. Mudah-mudahan. Ya, Amin. Kalau bagi dan masjid yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.